Pertemuan Prabowo Anwar perkuat hubungan RI Malaysia. Menhub ingatkan potensi kebakaran hutan hingga awal Agustus. Wamen UMKM dan PPPA perkuat ketahanan ekonomi keluarga. Hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kemlu. Manchester United menang tipis atas West Ham. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tia Radianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyampaikan harapan besar atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi reguler di tingkat tertinggi kedua negara. Konsultasi tahunan atau annual consultation merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang pertama kali digelar pada tahun 2006. Pertemuan ini sempat tertunda selama beberapa tahun, salah satunya karena pandemi COVID-19. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari kerjasama bilateral, kawasan regional, hingga isu global. Selain dialog tingkat tinggi, Prabowo dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup kerjasama di bidang perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Consultation ini memang seyogianya sudah dilakukan lebih early beberapa tahun yang lalu, karena namanya juga annual consultation. Misalnya berhubung ada beberapa kendala, termasuk juga pada saat itu kondisi COVID yang dihadapi sehingga tidak bisa melakukan pertemuan secara tahunan dan akhirnya tertunda lama, dan memang baru sekarang lagi kita bisa menyepakati tanggal dari penyelenggaraan annual consultation ini. Yang paling penting adalah bahwa annual consultation ini perlu dilihat sebagai keinginan dari kedua negara untuk melakukan konsultasi dan juga komunikasi secara reguler. Melakukan konsultasi dan komunikasi secara reguler di tingkat tertinggi. Karena hubungan di antara kedua negara itu kan antara lain dapat dilihat dari bagaimana interaksi di semua level kepemimpinan negara-negara tersebut, dan dalam hal ini keinginan pimpinan tertinggi dari Indonesia dan Malaysia untuk melakukan konsultasi secara reguler dalam bentuk menyelenggarakan kembali annual consultation adalah hal yang diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan. Dalam kunjungan ini, PM Anwar juga direncanakan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Horn, di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan strategis ini menjadi sinyal kuat dari komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama lintas sektor di tengah dinamika kawasan. Ini kita nantikan hasil konkret dari pertemuan ini dalam pernyataan resmi bersama esok hari. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menggelar konsultasi tahunan ke-13 untuk memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara serumpun.
Kendaraan tamu negara Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba di halaman Istana Merdeka pada Selasa pagi pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamunya dari negeri jiran. Keduanya tampak akrab saat berjalan berdampingan melewati barisan kehormatan, menunjukkan suasana hangat dan penuh persahabatan. Momen kebersamaan ini memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekedar diplomatik, mencerminkan kedekatan sebagai dua pemimpin dari bangsa serumpun. Anwar juga menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa kunjungannya mencakup seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan hanya pertemuan antar kepala negara. Setelah sesi foto bersama, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden. Mereka membuka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia dengan semangat memperkuat hubungan bilateral. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan tantangan seperti batas wilayah, seraya menegaskan bahwa latar belakang budaya dan sejarah bersama menjadi dasar kuat dalam menjalin relasi antar kedua negara. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Bagi kita negara, dia kan latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antara Thailand dengan Kamboja. Setelah sempat terlibat saling serang selama beberapa hari terakhir, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator, gencatan senjata mulai diberlakukan Senin malam. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan, Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antar kedua negara Asia Tenggara ini. Komunikasi yang langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono dilakukan sebagai bentuk dorongan diskusi antar negara di ASEAN jika tak terjadi kesepakatan. Pemerintah Indonesia meyakini seluruh masalah bisa diselesaikan dengan dialog antar semua pihak dan tak dilakukan dengan cara kekerasan. To be honest, saya masih harus cek lagi detail dari kesepakatan semua pihak yang saat ini terkait dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan di antara kedua negara, antara Thailand dan Kamboja. Namun yang pasti kalau memang berita ini adalah sangat recent adanya rencana gencatan senjata yang akan segera berlaku sesegera mungkin. Ini tentunya hal yang harus kita sambut baik. Karena bagaimanapun juga bagi Indonesia sejak awal terjadinya eskalasi di lapangan beberapa hari yang lalu secara intensif sebetulnya Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini. Hal ini didasari berbagai macam latar belakang. Yang pasti yang pertama kita meyakini bahwa selalu ada ruang bagi seluruh negara di ASEAN apabila ada ketidaksepakatan, apabila ada perseteruan, ada perbedaan pandangan itu dapat dipecahkan dengan cara-cara yang cara-cara damai dengan berpegang pada dokumen-dokumen yang menjadi pegangan bersama seluruh negara ASEAN, khususnya piagam ASEAN dan juga Treaty of Amity and Cooperation. Seperti diketahui, pertempuran antara tentara Thailand dengan tentara Kamboja terjadi di daerah perbatasan selama beberapa hari terakhir. Menurut otoritas Thailand, 12 orang dikabarkan tewas akibat pertempuran itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menerima surat penuh haru dari siswa sekolah rakyat di Cibinong yang berterima kasih atas fasilitas belajar dan harapan masa depan. Sekolah rakyat yang didirikan tahun 2025 ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menerima surat-surat penuh haru dari para siswa sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat. Surat-surat tersebut dibacanya langsung saat beristirahat dan momen menyentuh ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam salah satu surat, seorang siswi Erni Andayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prabowo Subianto karena telah mendirikan sekolah rakyat. Berkat sekolah ini, mereka kini dapat belajar dengan fasilitas lengkap, menikmati makanan bergizi, dan kembali berani bermimpi meraih cita-cita yang selama ini terasa jauh. Sekolah rakyat yang baru diresmikan untuk tahun ajaran 2025 ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini sekolah ini telah tersebar di 63 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Teddy mengapresiasi nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dan berharap sekolah rakyat membuka jalan masa depan bagi keluarga kurang mampu. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono untuk berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 27 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan makan malam penuh kehangatan bersama para murid, di mana para pejabat duduk, makan, dan berbincang langsung dengan para siswa. Seskap Teddy menyampaikan apresiasi atas nilai-nilai karakter dan kesopanan yang ditanamkan para guru. Ia menyoroti kebiasaan positif siswa seperti memberi laporan sebelum dan sesudah makan, serta menghormati orang yang lebih tua. Setelah makan malam, ia berkeliling menyapa meja-meja siswa dan melayani permintaan foto bersama, menciptakan suasana penuh tawa dan kedekatan. Selain makan malam, Teddy juga mengikuti sholat berjamaah bersama para siswa. Ia juga meninjau berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium komputer, dan lapangan olahraga. Tak hanya itu, di akhir acara Teddy menyaksikan pertunjukan seni dari para siswa, mulai dari tari daerah, paduan suara, hingga baca puisi. Dalam sambutannya, Teddy berharap sekolah rakyat ini menjadi pintu bagi masa depan yang lebih baik bagi para siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di jajaran Polda Lampung. Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Polri dalam mengawal program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh Indonesia. Groundbreaking 20 unit SPPG dilaksanakan di Lampung pada Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai komitmen Polri mendukung program prioritas nasional makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut bahwa program MBG adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh jajaran Bayangkara hingga ke daerah. Untuk di Provinsi Lampung, 20 SPPG ditargetkan memberikan manfaat bagi lebih dari 52.000 penerima dan membuka kesempatan kerja bagi 940 orang tenaga lokal. Kapolri menyebut hingga saat ini terdapat 359 unit SPPG di seluruh Indonesia, meliputi yang sudah beroperasi, sedang dibangun hingga tahap persiapan groundbreaking. Keberadaan SPPG menjadi bukti sinergi aparat negara dalam membangun generasi emas Indonesia 2045. Dari Lampung, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi keresahan warga Kota Bogor, Jawa Barat akan beras oplosan di pasaran, pada Senin siang Wali Kota Bogor Deddy Arahim beserta timnya melakukan inspeksi mendadak di gudang Bulog Dramaga Bogor. Wali Kota Bogor mengaku kondisi pasokan dan kualitas beras miskin maupun SPHP masih aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Munculnya beras oplosan di kalangan pedagang jenis premium berkualitas rendah dengan harga tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir mengakibatkan keresahan di kalangan pengguna beras. Senin siang, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Deddy Arahim beserta tim Muspida Kota Hujan gelar inspeksi mendadak atau sidak gudang beras Bulog Dramaga Bogor. Selain untuk memastikan kualitas beras di pasaran yang dipasok Bulog, Wali Kota Bogor pun mengaku pasokan beras untuk warga Kota Hujan aman hingga beberapa bulan ke depan.
Beras bantuan pangan hingga beras SPHP yang dipasok Bulog untuk warga miskin tersebut hingga kini dipastikan aman setelah sebelumnya wali kota pun mendatangi pasar tradisional akan beras eceran jenis premium maupun beras murah. Pemerintah Kota Bogor ingin memastikan kesediaan stok pangan, ya terutama untuk bantuan pangan masyarakat Bogor itu ada di kisaran 800 ton. Nah, sudah mulai disalurkan dan insya Allah selesai di pertengahan Agustus. Sekalian juga kita mengecek stok pangan ya untuk kota, khususnya Kota Bogor karena gudangnya kan ada di wilayah kabupaten namun meliputi juga wilayah Kota Bogor. Nah, dilihat dari kondisi gudang ini baru salah satu gudang saja. Ini kelihatannya sih aman sampai berapa bulan ke depan, Di pasar Pak Kepala kita melihat juga sebetulnya pasokan sih aman ya. Memang ada kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan oplosan itu. Yang ketiga ya daya beli masyarakat ya di Kota Bogor relatif masih aman. Mudah-mudahan juga ke depan ekonominya tumbuh sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menyiapkan atau membeli beras ya, baik secara harian maupun secara bulanan. Kami minta kepada Bulog stok pangan untuk masyarakat Kota Bogor aman. 800 ton pasokan beras pangan warga Kota Hujan yang dipasok Bulog untuk diberikan setiap warga miskin kali ini untuk saat ini dipastikan aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Dan untuk pasokan beras yang di gudang Bulog dinyatakan aman hingga beberapa pekan terakhir, begitu juga dengan beras SPHP yang ada di gudang Bulog. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat langsung geliat usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah CV Sundoro Indonesia, produsen bakmi Jogja yang sukses mengekspor produknya ke Australia, sekaligus memperkuat distribusi di dalam negeri. Mie godok Jogja Sundoro, ya kita coba dulu ya. Dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyempatkan diri melihat langsung proses produksi CV Sundoro Indonesia, UMKM lokal yang sukses memasarkan bakmi Jogja ke pasar global. Dengan konsep bisnis berkelanjutan, Sundoro menggunakan 100% bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip zero waste dalam seluruh rantai produksinya. Produk bakmi Sundoro kini telah tersedia di berbagai gerai retail nasional, sembari terus memperluas penetrasi pasar luar negeri. Pasar Australia menjadi salah satu tujuan utama berkat standarisasi mutu dan kemasan yang kompetitif. Ini mie godok Jogja, mie Sundoro ya. Lokasinya di Semarang, UMKM. Nah ini coba kita usahakan untuk bisa masuk ke retail modern ya di Indonesia. Setelah itu mudah-mudahan bisa ekspor. Rasanya enak banget. Kekuatan lain CV Sundoro adalah komitmen sosialnya melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, dari petani bahan baku hingga tenaga kerja pengemasan. Dengan inovasi, keberlanjutan dan semangat kolaborasi lokal, CV Sundoro Indonesia menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk bisa ekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden tenggelamnya kapal-kapal di Indonesia menjadi perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR RI Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya asuransi kapal atau skema protection and indemnity yang masih minim di Indonesia. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Komisi 5 Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya perlindungan asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity (PNI) yang dinilai masih minim di Indonesia. Menurutnya, keberadaan PNI sangat krusial terutama dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal yang memerlukan biaya besar. Sriyanto menegaskan jika skema asuransi kapal ini ditertibkan secara sistematis, tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya dapat informasi dari Basarnas, bisa enggak ya bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak, karena butuh biaya besar. Nah ini juga menjadi pelajaran kita bersama. Lama ini ternyata juga begitu, bahkan mungkin ribuan kapal di Indonesia yang
PNI-nya, ya ada semacam asuransi yang nangani itu, ini sangat masih minim sekali. Ini juga menjadi masukan yang berarti karena kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara PNI itu, ternyata memang masih minim. Dan itu kalau ditertibkan ke depan juga menjadi pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Ini kan juga istilah sekali dayung 20 terlampaui, sehingga keselamatan, ya kemudian ketenangan termasuk pemilik kapal, pengusaha kapal, jika kenyamanan terjadi. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antar kedua negara. Kerjasama ini diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Secretary of Defense Industry Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penandatanganan PKS Supporter Sepak Bola Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi kita lanjutkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang secara resmi menjalin kerjasama dengan PT Liga Indonesia Baru. Tujuannya adalah untuk mengedukasi supporter sebagai bagian dari entitas penyelenggaraan olahraga profesional pada cabang olahraga sepak bola. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi langkah awal membangun komunikasi, informasi, dan edukasi yang inklusif bagi supporter sepak bola Indonesia. Komite PSSI menilai supporter adalah elemen kunci dalam ekosistem olahraga, khususnya sepak bola. Peristiwa Kanjuruhan disebut sebagai pelajaran penting yang menjadi titik balik pembenahan sistem keamanan dan pemahaman sportivitas di kalangan pendukung klub. PSSI berharap supporter tidak hanya menjadi penonton, namun juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan atmosfer olahraga yang sehat dan juga aman. Hari ini kalau kita lihat judulnya penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dengan Liga Indonesia Baru. Memang kalau kita amati supporter ini merupakan bagian yang terpenting di dalam sepak bola. Saya pikir bukan hanya sepak bola, tetapi di dalam belahan olahraga, supporter merupakan orang ketiga, orang ke-12, orang ke-7, ya, yang menjadi bagian yang sangat penting
di dalam marak dan kegiatan olahraga dan secara khusus sepak bola yang ada saat ini. Tentunya kerjasama ini kami harapkan juga bisa memberikan satu pemahaman yang strategis, ya, inklusif tentunya, dan juga bisa memberikan satu edukasi bagi supporter di seluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi jembatan yang baik untuk bisa menjadikan sepak bola Indonesia menjadi bagian di rumahnya sendiri. Ya. Peristiwa Kanjuruhan itu menjadi pelajaran penting buat kami sebagai penggiat dari sepak bola Indonesia, dan beberapa terobosan dan satu reinforcement yang juga kami lakukan bersama dengan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Nova Dado, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan 10 hari pertama pada bulan Agustus menjadi periode paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mengingat dalam rentang waktu tersebut curah hujan rendah, minimnya pembentukan awan, serta tingkat kekeringan lahan yang tinggi membuat potensi karhutla meningkat tajam hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan potensi terjadinya kebakaran hutan di 10 hari pertama Agustus 2025 yang merupakan puncak kemarau. Peringatan itu disampaikan dalam rapat monitoring Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Raja Juli menyatakan curah hujan yang kecil hingga tingkat kekeringan lahan menimbulkan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Ia mengimbau seluruh pihak bekerja sama dan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode kritis tersebut. Ya, hari ini saya Menteri, saya tidak segan-segan dan bahkan saya merasa punya kewajiban untuk justru datang ke kantor ini karena memang ini adalah salah satu tulang punggung menyelesaikan masalah. Pak Kepala bilang rapatnya di kementerian saja, saya bilang enggak, saya ingin datang ke sini sekaligus cara saya menghormati institusi ini dan juga para pasukan di lapangan yang bekerja luar biasa. Kebakaran hutan per hari ini terkendali, tapi tadi diingatkan oleh Bapak Kepala BNPB dan juga Ibu Kepala BMKG, 10 hari pertama Agustus hampir di semua provinsi adalah warning. Karena tadi kombinasinya curah hujan kecil, rendah, pembentukan awan rendah, sulit karena awannya tidak ada, ya, dan tingkat kekeringan lahannya, tingkat potensi kebakaran hutannya tinggi. Saatnya semua pihak berjuang keras. Semua pihak harus berkontribusi untuk meminimalisir bahkan mentiadakan karhutla di Indonesia. Menhub pun menekankan pentingnya kontribusi semua pihak untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan ke depan, terutama saat kondisi alam sedang tidak bersahabat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan langsung ke posko Karhutla di Riau. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan pembukaan lahan, sekaligus mengapresiasi strategi terpadu seperti modifikasi cuaca dan waterbombing yang telah menunjukkan hasil positif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kunjungan dilakukan ke posko Karhutla yang berlokasi di area Lanut TNI AU Rosmin Nurjadin, Pekanbaru pada Senin 28 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menegaskan pentingnya penanganan Karhutla yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar langkah preventif ditingkatkan guna mencegah kebakaran yang lebih luas di masa mendatang. Wapres juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat yang ikut terlibat dalam pengendalian Karhutla. Langkah-langkah seperti operasi modifikasi cuaca dan waterbombing dinilai berhasil menekan sebaran titik api di wilayah Riau. Dengan dukungan lintas sektor dan penguatan regulasi, pemerintah optimis upaya pengendalian Karhutla akan semakin efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat, termasuk mantan presiden dan wakil presiden. Mensesnek mengaku sudah memberikan undangan secara informal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun secara informal, menurut Prasetyo, para mantan presiden dan wakil presiden berkenan hadir. Seperti perayaan sebelum-sebelumnya, HUT RI ini juga akan mengikutsertakan masyarakat. Namun mekanismenya sejauh ini masih dalam pembahasan. Tentu, ya, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna beserta dengan keluarga seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang. Konfirmasi lengkap belum karena semuanya sedang berproses. Kalau komunikasi secara informal, saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna, dan juga secara lisan kami sudah menyampaikan undangan, dan secara lisan juga beliau-beliau insya Allah jika tidak ada halangan akan berkenan hadir. Adapun mekanisme dan pelaksanaan perayaan HUT ke-80 saat ini masih berproses. Prasetyo akan mengungkap secara resmi ke publik jika sudah selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 26 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari program beasiswa kepemimpinan ekonomi dan bisnis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan pemimpin baru di bidang bisnis dan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 26 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung selama 5 jam ini diunggah dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet. Para profesional muda tersebut merupakan lulusan berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership. Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo dan diseleksi ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mendengarkan paparan, melakukan tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia bisnis dan ekonomi global. Program ini diharapkan melahirkan pemimpin baru yang akan mengisi posisi strategis di sektor bisnis dan ekonomi Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat, sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Yayasan Padi Kapas Indonesia resmi diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI Jakarta pada 28 Juli 2025. Peluncuran lembaga tersebut menjadi momen reflektif atas warisan pemikiran Dr. Syahrir. Peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir, CEO Danantara Rosan Ruslani, dan jajaran pejabat publik lainnya. Luhut menyatakan, lembaga Yayasan Padi Kapas Indonesia diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan dan gerakan yang berbasis pada 3 pilar utama dari pemikiran Dr. Syahrir,
yakni keadilan sosial, pembangunan manusia, dan akal sehat. Hal tersebut juga terlihat dari unggahan di akun Instagram CEO Danantara @rusanruslani, di mana dirinya merasa banyak pembelajaran nilai-nilai yang bisa diwariskan dan diteladankan almarhum, terutama mengenai integritas, keberanian bersuara, dan kepercayaan pada potensi manusia Indonesia. Yayasan Padi Kapas diharapkan lahir bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai ikhtiar untuk melanjutkan semangat Dr. Syahrir dalam membangun bangsa yang adil dan berpihak pada rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dipandang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kaum muda serta menekan angka pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin menyampaikan arahan strategis untuk mengatasi masalah struktural tenaga kerja di Indonesia. Caimin menyampaikan salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah relevansi antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu pemerintah berkomitmen mendorong agar sistem pendidikan nasional baik di tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi terhubung langsung dengan sektor industri dan bisnis. Gus Imin mengungkapkan pemerintah telah menerima banyak masukan melalui diskusi panjang dengan para pelaku industri, akademisi, dan dunia pendidikan. Hasilnya, diperlukan langkah serius untuk membangun link and match yang nyata, yakni keterpaduan antara pengajaran, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi multisektoral akan difokuskan pada pemberdayaan kaum muda agar mereka cepat berdaya dan siap berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kementerian untuk bisa bersama-sama dunia industri dan private untuk membuat satu persiapan policy yang tepat, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat, wabil khusus strategi pemberdayaan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga salah satu fokus pembicaraannya adalah agar pendidikan vokasi, skill, bisa mendorong percepatan match dengan dunia industri. Alhamdulillah diskusi panjang, terutama kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran pendidikan pelatihan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan juga melalui berbagai pelatihan, benar-benar memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri. Masukan-masukan telah kita sampaikan, insya Allah kita akan terus tindak lanjuti agar pendidikan vokasi benar-benar kita lakukan percepatan sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran terdidik di masa-masa yang akan datang. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi memastikan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya memberikan akses perusahaan dari Amerika Serikat untuk mengambil data identitas WNI yang menggunakan platform milik Amerika Serikat. Data pribadi warga negara Indonesia dipastikan tidak akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hal ini untuk meluruskan pemaknaan kabar yang beredar di masyarakat terkait salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat yang dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu 23 Juli 2025. Menurut Prasetyo, ada beberapa platform milik perusahaan Amerika Serikat memberikan ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas. Dengan kesepakatan tarif impor ini, lanjutnya pemerintah Amerika Serikat justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi pemaknaannya yang tidak benar, jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu
dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika yang di situ ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas. Nah, justru disitulah kerjasama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut ya, aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi pemaknaannya itu di situ, bukan kok kemudian pemerintah Indonesia menyerahkan data-data tersebut kepada pemerintah negara lain. Tidak begitu. Sekedar informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya menyebut soal pemindahan data pribadi yang diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Setelah diberikan teguran, Kementerian Lingkungan Hidup RI akhirnya melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lokasi wisata dan kafe di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor yang dinilai melanggar peraturan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal memberikan tenggat bagi para pemilik bangunan hingga sepekan ini untuk membongkar sendiri. Jika tidak, maka akan dibongkar paksa dengan ditambah hukuman pidana 1 tahun. Sejumlah petugas unit Gakum Kementerian LH bersama sejumlah pekerja membongkar langsung kafe yang menjadi salah satu ikon wisata di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini terdapat 33 lokasi wisata dan kafe yang dinyatakan melanggar, sehingga harus dibongkar. Dari jumlah 9 diantaranya sudah memiliki izin, namun dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saat ini 7 unit usaha kafe atau lokasi wisata sudah mulai dibongkar. Hanif mengungkapkan pembongkaran sejumlah lokasi wisata Puncak ini masih juga bersifat sukarela. Artinya pihak pengelola kafe maupun pemilik lokasi wisata yang melanggar diperbolehkan membongkar sendiri. 13 KSO yang telah kita berikan sanksi dan telah habis masa tenggatnya agar segera membongkar, paling lambat Agustus akhir sudah selesai. Kalau yang hasil tinjauan kami dalam minggu-minggu ini belum melakukan pembongkaran atau belum memulai dilakukan pembongkaran, kami akan membantu membongkarkannya. Jadi minggu depan pada saat kami kunjungan berikutnya ternyata ada yang belum memulai melakukan pembongkaran, kami pastikan kami akan membantu pembongkarannya. Kalau sampai minggu ini tidak ada action seperti ini, kami akan membantu membongkarkannya dan kepadanya akan kami kenakan pidana pemberatan dengan sanksi pidana penjara 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 pasal 114 juga pemberatan sanksi administrasi lainnya. Pihaknya memberikan kelonggaran bagi pemilik usaha yang melanggar agar bisa membongkar mandiri. Namun jika tidak melakukan, maka akan dibongkar Kementerian Lingkungan Hidup dengan disertai pasal pidana 1 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemprov Jabar menyegel puluhan lokasi wisata yang dinilai melanggar aturan, sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR RI tinjau pembinaan warga binaan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Horas Maju Ajo Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau rencana pembangunan PLTM Wabudori di Supiori sebagai bagian dari percepatan program listrik desa di Papua. Proyek ini diharapkan mampu mendorong penggunaan energi bersih dan membuka peluang ekonomi lokal. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Supiori, Papua usai menyambangi Kepulauan Yapen dan Pulau Owi pada Jumat lalu. Kunjungan ini bertujuan mempercepat program listrik desa sekaligus meninjau rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Wabudori berkapasitas 1,2 MW di kawasan hutan konservasi distrik Supiori Barat. Proyek ini diharapkan mampu memasok listrik lebih dari 1.600 rumah dengan mengedepankan energi bersih dan pemanfaatan produk dalam negeri. Proyek PLTM Wabudori sempat mandek sejak 2010 karena berbagai kendala teknis dan administratif. Menteri Bahlil menekankan perlunya percepatan, pembangunan serta kolaborasi semua pihak agar proyek berjalan lancar. Saya datang ke Supiori untuk memastikan pembangunan PLTMA 1,2 MW yang sudah terbengkalai sejak 2010. Tim dari BUMN untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan, dan memang dalam schedule-nya 2029 dan saya majukan paling lambat awal 2024. Perintah Bapak Presiden memberikan pelayanan kepada semua wilayah di Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk urusan listrik desa. Dirjen EBTKE Enia Elistiani Dewi menegaskan bahwa seluruh komponen proyek akan memenuhi standar keberlanjutan dan memanfaatkan potensi energi terbarukan dari aliran air lokal dengan komitmen tinggi terhadap penggunaan kandungan lokal. Masyarakat Papua sangat merasakan dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah yang fokus pada pemerataan akses listrik. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di daerah mereka. Anak-anak bisa belajar, bisa pakai cok air begitu. Kami ingin sekali kampung kami jadi terang, supaya anak-anak kami yang sekolah bisa dapat informasi yang baik dari mana-mana. Mereka yang belajar baik di rumah dan kami lancar. Kami bangga sekali karena ada kesempatan untuk Bapak secara langsung tiba di Supiori untuk meresmikan itu. Saya rasa bangga dan bersyukur karena sudah ada listrik yang bisa setelah kami di Kabupaten Supiori dan bisa saja kami sangat bersyukur. Selain membangun PLTM, Menteri Bahlil Lahadalia juga meminta percepatan penyambungan listrik ke rumah-rumah yang belum teraliri arus meski sudah terhubung jaringan. Ia berharap Papua menjadi percontohan pengembangan energi bersih yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma'ruf melaporkan kemajuan strategis dalam bidang rekrutmen dan investasi. Selama 5 tahun terakhir, program rekrutmen bersama BUMN telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja baru. Sementara total pekerja aktif di BUMN telah melampaui 200.000 orang.
Wakil Menteri BUMN menyatakan sejak 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja melalui program rekrutmen bersama. Program ini melibatkan seluruh badan usaha milik negara untuk melakukan rekrutmen secara terpadu, transparan, dan merata. Sepanjang periode tersebut, lebih dari 5.000 orang tenaga kerja baru telah direkrut melalui program ini. Secara total, jumlah pekerja di seluruh BUMN saat ini, tidak termasuk anak dan cucu perusahaan, telah melampaui 200.000 orang. Wakil Kementerian BUMN menegaskan kunci utama penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan investasi. Untuk itu, Kementerian BUMN akan terus mendorong setiap badan usaha milik negara untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kementerian BUMN, memang 5 tahun terakhir kami di Kementerian BUMN melaksanakan apa yang namanya rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama itu dikonsolidasikan oleh seluruh BUMN pada penyerapan tenaga kerja baru, dan angkanya cukup fantastis, baik angka-angka 5 tahun terakhir itu kurang lebih ada 5.000-an tenaga kerja yang diserap oleh oleh seluruh BUMN, dan secara secara keseluruhan itu tenaga kerja yang di BUMN secara keseluruhan di luar anak dan cucu perusahaan itu lebih dari 200.000 orang. Sebentar saya lihat angkanya. Dan yang paling penting adalah bahwa BUMN terus berkomitmen untuk memperbesar dan mempercepat investasi, karena tadi kuncinya menurut Prof. Sua, penyerapan tenaga kerja adalah akibat dari tingginya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan itu adalah fungsi Kementerian BUMN yang akan mendorong terus create investment. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 13 DPR RI, Ali Masih, menekankan pentingnya pembinaan yang menyeluruh dan manusiawi bagi warga binaan permasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan, sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Masih melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Masih menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Masih menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti, dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat, nanti mereka sudah tidak kaku lagi ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya, dengan masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Egrang yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Acara ini dihadiri oleh 2 wakil menteri, yaitu Wamen UMKM Helvi Moraza dan Wamen PPPA Veronica Tan, sebagai bentuk kolaborasi 2 kementerian dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga berbasis kreativitas dan kearifan lokal. Bertempat di alun-alun Jember, Festival Egrang ini menjadi panggung ekspresi budaya dan potensi ekonomi kreatif.
Permainan tradisional dipadukan dengan pameran produk UMKM dan pelatihan wirausaha lokal khususnya bagi ibu-ibu dan anak muda. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Koperasi dan UKM Helvi Moraza bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Keduanya menekankan pentingnya sinergi dalam menumbuhkan wirausaha keluarga berbasis potensi lokal. Kita melihat ini UMKM mendampingi perempuan dan anak. Itu bukti bahwa UMKM mau membantu supaya ibu-ibu punya ekonomi. Ya, kita semua berasal dari keluarga. Ya kan? Kalau misalnya ketahanan ekonomi keluarga kita tidak utamakan, itu ujungnya banyak ekses negatif. Ya. Kita tidak mau itu, karena ada PPA punya program, maka kita harus support dalam bentuk melahirkan wirausaha yang memang potensi daerahnya cukup mumpuni, pertanian maupun ekrafnya. Selain permainan enggrang, festival ini menghadirkan workshop kerajinan tangan, stand up makanan khas Jember, dan edukasi ekonomi kreatif sejak usia dini. Tujuannya membangun budaya kewirausahaan di lingkungan keluarga dimulai dari komunitas terkecil. Festival Enggrang bukan sekedar nostalgia permainan tradisional, tapi juga upaya konkret membangun ekonomi keluarga dari bawah melalui kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memberi apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Badminton Asia Junior Championship 2025. Melalui ajang ini, Wamenpora menegaskan kembali bahwa pembinaan atlet muda merupakan pilar penting dalam pembangunan olahraga nasional. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat hadir secara langsung di Gor Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah untuk menyaksikan laga final tunggal putra dan ganda campuran pada ajang Wonder Badminton Asia Junior Championships atau BAJC 2025 pada Minggu 27 Juli 2025. Dalam suasana penuh semangat dan dukungan publik Solo, Wamenpora Taufik didaulat memberikan medali emas kepada atlet muda Indonesia, Mozaki Ubaidillah, yang tampil luar biasa di partai final tunggal putra. Zaki berhasil menaklukkan wakil China, Liu Yang Mingyu, dalam 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-17. Gelar ini menjadi pencapaian penting bagi Indonesia di kancah bulu tangkis junior Asia. Wamenpora Taufik kembali menegaskan bahwa pembinaan atlet muda merupakan pilar penting dalam pembangunan olahraga nasional. Karena menurutnya, olahraga tidak bisa bersifat instan dan harus berproses. Jadi kedepannya, Kemenpora akan terus hadir untuk memantau dan memperkuat fondasi prestasi olahraga Indonesia. Kita kan dari Kemenpora kita akan pantau terus ya, nggak hanya cuma bulu tangkis, tapi yang lain-lain juga karena junior ini kan calon-calon untuk depannya. Memang kita tahu juga bahwa olahraga ini kan nggak bisa instan, kita butuh berproses dan ini jadi cukup perhatian buat Kemenpora sendiri, buat pemerintah untuk olahraga ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PT Transjakarta kembali menghadirkan rute baru untuk tujuan Blok M Ancol dengan menyiapkan 13 armada bus listrik sebagai bagian dari layanan transportasi ramah lingkungan. Rute Transjakarta ini dinilai cukup efektif lantaran dengan jarak rute sepanjang 48,7 km, penumpang dapat menempuh waktu kurang lebih 60 menit saja untuk sampai ke tempat tujuan. Pemirsa Sinpo TV, PT Transjakarta kembali menambah rute baru, yakni rute dari Blok M hingga Ancol, yang mana peresmian rute ini telah diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Sabtu 26 Juli 2025 kemarin. Dan memang nantinya akan ada 13 bus armada listrik yang dipergunakan sebagai layanan transportasi ramah lingkungan sepanjang rute Blok M hingga Ancol nanti. Dan nantinya ini rute untuk jam operasional untuk rute Ancol sendiri akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dan akan
akan dikenakan tarif murah saja hanya Rp3.500. Dan memang untuk pemberhentiannya sendiri nantinya rute dari Blok M ke Ancol ini akan melalui 11 pemberhentian. 10 diantaranya ini adalah halte BRT atau bus rapid transit, yang mana diantaranya adalah rute halte ASEAN, halte Kejaksaan Agung, halte Masjid Agung, halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank DKI, halte Gerbang Pemuda, halte Petamburan, halte Kemanggisan, halte J-Expo Kemayoran, dan juga halte Ancol. Nah, tadi saya naik dari halte Blok M, yang mana ini Anda bisa mengakses ya melalui rute koridor 1W jalur 5 di halte Blok M. Tak hanya dari halte Blok M saja, Anda juga bisa naik untuk rute Blok M menuju ke Ancol sendiri, ini melalui halte ASEAN, halte Senayan, halte GBK, dan halte Gerbang Pemuda. Adapun memang panjang rute dari untuk Blok M menuju ke Ancol sendiri ini adalah 48,7 km, dengan memang Anda akan menempuh jarak atau waktu ini sebesar atau mencapai 120 menit atau 60 menit dalam satu kali perjalanan. Nah, untuk melihat seperti apa reaksi para penumpang, ini saya akan mewawancarai salah satu penumpang yang saya lihat ini sudah naik dari halte Blok M begitu ya menuju ke halte Ancol. Oke, selamat sore Kakak, boleh minta waktunya sebentar? Oke, Kakak namanya siapa dan dari mana? Aku Cecil dari Blok M. Oh, dari Blok M. Maksudnya dari mana mau ke mana? Oh, aku dari Blok M mau ke Ancol. Kenapa sih Kak mencoba rute ini? Apakah ini baru pertama kali, dan untuk aksesnya ini sendiri tahu dari mana? Aku tahu dari video Pak Pramono yang meresmikan rute ini kemarin. Bukanya hari Sabtu kan, jadi aku baru ada waktu cobain hari ini sih. Emang pengen cobain aja dari Blok M ke Ancol. Gimana sih Kak perasaannya pertama kali mencoba rute dari Blok M Blok M ke Ancol sendiri? Ini sih kayaknya udah mau hampir sejam ya. Let's see nih udah turun tol Ancol, semoga dari Blok M ke Ancol waktu tempuhnya bisa sejam doang, itu lumayan banget sih. Soalnya aku pernah naik rute manualnya dari UKI ke Ancol itu 2,5 jam. Berarti cukup efektif ya untuk dari Blok M ke Ancol begitu. Dan ini ada masukan nggak sih untuk PT Transjakarta sendiri untuk rute terbarunya itu? Untuk rute ini atau rute yang lain? Paling dibuka rute yang lain sih kayaknya, diperluas. Untuk rute lain ada? Rute maksudnya? Ada masukan kah untuk PT Transjakarta untuk depannya seperti apa? Untuk terkait rute sih paling diperluas aja. Paling kalau ngomongin selain rute, paling mesin tap sih dibikin terintegrasi satu sama lain, karena kalau rute-rute baru kan kebanyakan rutenya itu hybrid ya, non BRT sama halte. Biasa tuh kadang suka ke detect, kita lagi tap in ke detectnya tap out, kita lagi tap out ke detectnya tap in. Mungkin dibenerin aja sih sistemnya biar terintegrasi satu sama lain. Oke, Kak, kita balik lagi ke rute Blok M Ancol sendiri, berarti ini efektif ya untuk para penumpang. Nah, biasanya Kakak kalau ke Ancol sendiri ini naik apa sih Kak? Efektif dong, karena aku emang sehari-harinya naik Transum, biasanya emang naik Transum, cuman kalau aku dari UKI tuh naik nomor 5 yang jurusan Ancol, yang dari Kampung Melayu Ancol kalau nggak salah, dan itu waktu tempuhnya 2,5 jam. Cukup lama. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Oke, baik, itu dia pemirsa, memang untuk rute Blok M Ancol sendiri ini sangat memudahkan para penumpang, yakni untuk menghemat waktu, karena biasanya para penumpang ini mengakses atau menuju dari Jakarta menuju ke Ancol sendiri ini bisa memakan waktu 2,5 jam, sedangkan dengan menaiki rute bus dari Blok M ke Ancol sendiri ini hanya memakan waktu 120 atau sampai 150 menit ini untuk perjalanan pulang pergi. Dan juga memang untuk membantu kelancaran operasional ini nantinya akan ada sebanyak 10 armada bus yang dioperasikan setiap harinya oleh PT Transjakarta, dan juga akan memang setiap bus yang datang itu waktu kedatangannya di jarak waktu kedatangannya yakni 10 menit hingga 5 menit setiap
10 menit di jam lengang dan 5 menit di jam sibuk. Dan untuk jadwal keberangkatan bus sendiri ini Anda bisa untuk lebih lengkapnya bisa mengakses di aplikasi dan juga di website PT Transjakarta. Sekian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Pusat Statistik yang mencatat, angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 25 Juli, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan penurunan tersebut setara dengan 210.000 orang dibanding September 2024, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 24,06 juta. Saat ini persentase penduduk miskin mencapai 8,47% dari total populasi, turun 0,1% dari periode sebelumnya. Ateng menyebut penurunan ini juga melanjutkan tren positif sejak Maret 2023 setelah sempat naik pada 2022. Namun BPS juga mencatat adanya kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi meski turun 0,31%, sementara di kota justru naik tipis sebesar 0,07%. Garis kemiskinan nasional kini ditetapkan sebesar 609.160 per orang per bulan, naik 2,34% dari September lalu. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari si persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1% poin. Nah, kemudian sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Yang kedua, kami akan memaparkan persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan. Teman-teman media, kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya. Selain itu, BPS juga melaporkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Penurunan ini juga ditopang penambahan lapangan kerja bagi 3,59 juta orang. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung capaian ini meski tidak merinci data. BPS sendiri baru merilis data ini hari ini setelah penundaan dari jadwal sebelumnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyambut baik terkait angka kemiskinan nasional yang menurun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang dibandingkan dengan tahun September 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa penurunan tersebut telah sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, cita Presiden Prabowo ialah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dasko menyebut upaya penurunan angka kemiskinan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan DPR juga terus mendukung upaya pemerintah dengan mengkaji secara komprehensif masukan dari Badan Pusat Statistik. Ya, nanti kita tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan
kepada kami dan komisi terkait agar kita bisa lebih memahami substansi dari yang disampaikan kepada media hari ini. Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah antara lain dalam aspek kita adalah menurunkan tingkat kemiskinan, dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang, dan tentunya DPR mendukung itu, dan kita akan kaji secara komprehensif masukan dari BPS tadi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Untuk membangun generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi era kecerdasan artificial atau AI, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi melalui berbagai program kolaboratif. Mulai dari pelatihan digital, penguatan literasi, hingga pengembangan keahlian di bidang AI dan keamanan siber. Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi muda yang melek teknologi, tangguh secara etika digital, dan siap memasuki era kecerdasan artifisial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital dasar hingga lanjutan, termasuk keahlian di bidang AI. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara puncak Disnatalis ke-13 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 di Jakarta Selatan pada Jumat 25 Juli 2025. Mutia menyatakan, pembangunan sumber daya manusia digital kini menjadi prioritas setelah penyelesaian infrastruktur digital yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah tidak hanya membangun yang kasat mata infrastrukturnya, tapi juga yang non-fisik. Dan ini juga termasuk sistem pelayanan berbasis teknologi dan sistem keamanan siber. Kita juga harus memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pendidikan menuju kecakapan digital yang baik. Karena itulah kenapa hari ini Kemkomdigi diwakili oleh Kepala BPSDM melakukan sebuah kerjasama dengan IBIK yang kita saksikan baru saja, untuk juga tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi membangun manusia-manusianya. Jadi kalau dulu Indonesia fokus kepada membangun infrastruktur digitalnya, sekarang setelah infrastruktur hampir selesai, kita menggeser fokus kita untuk membangun SDM-nya agar siap, agar teknologi artificial intelligence sebagai contoh tidak hanya menjadi milik negara-negara besar tapi juga milik anak-anak bangsa. Kementerian Komdigi menempuh pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program pelatihan kecakapan digital, penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa, serta pengembangan keahlian di bidang keamanan cyber dan kecerdasan buatan atau AI. Kerjasama ini salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan MOU antara Sekjen Kemkomdigi dan Sekjen PPK Kosgoro 1957, serta MOA antara Kepala BPSDM Komdigi dan Rektor IB Kosgoro 1957. Kemitraan dengan institusi pendidikan dipandang sebagai kunci dalam menciptakan generasi digital yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jasad wanita dalam tong minim identitas, Polda Metro Jaya merilis ciri-ciri korban. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Informasi selanjutnya dari Polda Metro Jaya yang merilis hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, Arya Daru Pangrayunan pada Selasa 29 Juli 2025. Pihak kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti, diantaranya lakban kuning, pakaian, laptop, hingga alat kontrasepsi. Dalam konferensi persnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya, menegaskan bahwa hasil penyelidikan terhadap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangrayunan, tidak menunjukkan adanya unsur pidana. Hal itu disampaikan setelah penyidik melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan analisa barang bukti, termasuk hasil otopsi tim forensik RSCM. Dari hasil otopsi, Wira menyatakan bahwa korban meninggal akibat gangguan pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Penyidik Polda Metro Jaya juga tidak menemukan zat beracun atau penyakit yang mengarah pada unsur tindak pidana. Adapun sebanyak 24 saksi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian ADP. 6 saksi berasal dari lingkungan rumah kos ADP di Menteng, Jakarta Pusat, termasuk penjaga rumah kos, sementara 1 saksi lainnya berasal dari pihak keluarga, yaitu istri korban. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban. Selain itu turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian. Penyidik menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten pada Minggu siang kemarin. Meski begitu, hingga kini belum ada pihak keluarga manapun yang datang untuk mengakui jenazah dengan ciri-ciri tersebut. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota merilis ciri-ciri wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik mengambang di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Jasadnya kini berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten dan telah dilakukan autopsi. Namun belum ada yang mengenalinya. Dari hasil autopsi sementara, pada mayat tersebut terdapat tai lalat di sekitaran mulut, wajah dan hidung, serta menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono menegaskan bahwa dari autopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan dalam perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Kami sudah membranding atau menyampaikan kepada masyarakat ke media sosial dengan cara menyebutkan ciri-ciri daripada korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan usia sekitar 25 sampai 30 tahun, kemudian dengan ciri-ciri hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan Afek Blok Gila, kemudian tinggi sekitar 160 cm, kemudian memiliki tai lalat di atas bibir, kemudian di hidung dan di pipi sebelah kanan. Kemudian korban menggunakan kawat gigi atau bekel atas dan bawah. Dari hasil autopsi untuk sementara di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan. Untuk lebih jelasnya kami menunggu hasil daripada forensik yang melakukan autopsi jenazah tersebut. Masyarakat yang merasa kehilangan sanak keluarganya dengan ciri-ciri tersebut diharapkan dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat yang ada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menggelar konsultasi tahunan ke-13 untuk memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara serumpun. Kendaraan tamu negara Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di halaman Istana Merdeka pada Selasa pagi pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamunya dari negeri jiran. Keduanya tampak akrab saat berjalan berdampingan melewati barisan kehormatan, menunjukkan suasana hangat dan penuh persahabatan. Momen kebersamaan ini memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekedar diplomatik, mencerminkan kedekatan sebagai dua pemimpin dari bangsa serumpun. Anwar juga menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa kunjungannya mencakup seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan hanya pertemuan antar kepala negara. Setelah sesi foto bersama, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden. Mereka membuka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia dengan semangat memperkuat hubungan bilateral. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan tantangan seperti batas wilayah, seraya menegaskan bahwa latar belakang budaya dan sejarah bersama menjadi dasar kuat dalam menjalin relasi antar kedua negara. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Bagi kita negara, dia kan latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbakar hebat pada Senin malam 28 Juli 2025 berhasil dipadamkan.
Api menjilat ratusan kios di pasar tersebut. Kebakaran yang berlangsung selama 7 jam membakar sekitar 600 unit kios. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan dan tahanan Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 6 sore oleh petugas keamanan yang melihat asap tebal dari Blok D dan E Pasar. Damkar langsung mengerahkan 35 unit mobil pemadam dan juga 118 personil ke lokasi. Setelah 7 jam berlangsung, api akhirnya berhasil dijinakan. Sebanyak 600 kios hangus terbakar saat api masih menyala. Transjakarta Koridor 13 bahkan terpaksa dialihkan dan tahanan di Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Jakarta Selatan demi keamanan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan sangat besar. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta masih melakukan pendataan. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Penembakan massal terjadi di Pasar Ortorkor Chatuchak, Bangkok pada Senin 28 Juli 2025, menyebabkan 6 orang tewas dan 2 luka-luka. Polisi Thailand menyatakan insiden ini dipicu dendam pribadi antara pelaku dan petugas keamanan di pasar terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Insiden penembakan massal menggegerkan Pasar Ortorkor di Chatuchak, Bangkok, Thailand pada Senin 28 Juli 2025. 6 orang dilaporkan tewas termasuk 4 petugas keamanan dan seorang pedagang wanita. Pelaku diidentifikasi sebagai Noi Praidine, pria berusia 61 tahun yang merupakan anggota klub menembak dan memiliki izin resmi atas senjata api yang digunakan, yaitu jenis CS Shadow kaliber 9 mm. Pihak kepolisian Thailand mengatakan motif penembakan adalah dendam lama terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Pelaku meyakini kejadian itu dilakukan oleh salah satu petugas keamanan pasar. Sebelum aksi penembakan terjadi, Noi dilaporkan memaksa seorang sopir taksi mengantarnya ke pasar dengan menodongkan senjata api kepada sang sopir. Setibanya di lokasi, ia langsung menembak 3 petugas keamanan secara beruntun dan mencari satu petugas lainnya bernama Nun yang juga berakhir tewas tertembak. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku juga mengejar seorang pedagang wanita yang bersembunyi dan menembaknya dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Aksi penembakan massal itu berakhir saat Noi menembakkan dirinya sendiri di depan kios milik istrinya. Sementara sang istri mengatakan tidak melihat tanda-tanda mencurigakan dari pelaku. Meski tak memiliki catatan kriminal, pelaku diketahui memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi Thailand masih mendalami latar belakang dan mengumpulkan bukti untuk membongkar dugaan motif lain. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 warga Dusun Weti, Desa Tawiri, Kota Ambon yang hilang saat masuk hutan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin 28 Juli 2025. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi lemas setelah semalaman bertahan di hutan dengan perbekalan terbatas. Insiden bermula saat 3 warga Dusun Weti dilaporkan hilang di dalam hutan sejak Minggu 27 Juli 2025 dan tak kunjung kembali hingga malam hari. Laporan hilangnya ketiga warga diterima kantor SAR Ambon pada Senin pagi sekitar pukul 8.30 WIB. Tim Rescue Basarnas yang terdiri dari 6 personil langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Sekitar pukul 9.30 WIB, tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas dan unsur masyarakat setempat memulai penyisiran ke dalam hutan Dusun Weti. Tak lama pada pukul 9.55 WIB, ketiga korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang melanda Kecamatan Cidalok, Sukabumi pada Senin sore mengakibatkan Sungai Cilangkop meluap dan menyebabkan banjir. Akibatnya, 6 kampung di 2 desa terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter. Meski tak ada korban, warga diminta tetap waspada. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cidalok, Kabupaten Sukabumi menyebabkan meluapnya Sungai Cilangkop hingga terjadinya banjir. Banjir menerjang 6 kampung yang tersebar di 2 desa, yakni Desa Cidalok dan juga Desa Tegalega. Di Desa Cidalok, banjir merendam Kampung Cijagrek, Babakan Loa, dan Ciraten. Sementara di Desa Tegalega, air menggenangi Kampung Cimanggu 2, Sukatani, dan Cibedog. Ketinggian air dilaporkan mencapai hingga 1,5 meter. Petugas penanggulangan bencana telah melakukan asesmen di lokasi untuk memetakan dampak dan kebutuhan mendesak warga terdampak.
Meskipun hujan telah reda, BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, dan petir dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Beijing, China mengakibatkan sedikitnya 30 orang tewas dan lebih dari 80.000 penduduk terpaksa dievakuasi sejak Rabu hingga Senin 28 Juli 2025. Hujan intens dengan curah hingga 534 mm menguji ketahanan infrastruktur kota, terutama di daerah perbukitan. Fasilitas publik dan komunikasi mengalami kerusakan parah dan aliran listrik terputus di 136 desa. Hujan intens dengan curah hingga 534 mm menguji ketahanan infrastruktur kota, terutama di daerah perbukitan seperti Huairou, Miyun, dan juga Yangqing. Sedikitnya 30 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 80.000 orang terpaksa dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Banyak infrastruktur rusak, jalan putus, dan 136 desa terpaksa mengalami pemadaman listrik. Presiden China, Xi Jinping, telah mengakui besarnya kerusakan yang terjadi dan memerintahkan tim penyelamatan untuk meningkatkan upaya evakuasi dan penanganan darurat. Pemerintah China mengucurkan dana 200 juta yuan yang akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan memulihkan layanan publik di wilayah terdampak. Di Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan dua angkot diduga akibat sopir angkutan kota hilang konsentrasi hingga menabrak angkutan kota lain yang sedang menunggu penumpang di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Kabupaten Bogor pada Selasa pagi. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang menjadi korban hingga mengalami luka sementara. Supir angkot lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan dua kendaraan antara angkutan kota dengan angkutan kota lain terjadi di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kecelakaan bermula ketika angkot bernomor polisi F1995NM melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi Bogor dengan kecepatan tinggi sampai di lokasi. Diduga hilang konsentrasi, angkot tersebut menabrak bagian belakang angkutan kota nomor polisi F9232PE yang sedang mengetem menunggu penumpang. Usai terlibat kecelakaan, angkutan kota yang tak terkendali ini juga menabrak pembatas jalan. Sementara seorang penumpang dan sopir angkot yang menabrak mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, nungguin sewa penumpang. Monster kali ya. Wah, kebut mungkin. Mobil yang belakang. Saya dihantam. Nah, keadaan diem. Lagi berhenti. Berhenti nungguin sewa di seberang. Bapak ada sewa? Ada satu korbannya. Perempuan. Angkut dari mana ke mana dan? Kebetulan dari arah Sukabumi menuju arah Ciawi. Ini gimana dan kecelakaannya kronologisnya? Angkot yang satu lagi ngetem, sementara yang satu lagi kemungkinan dengan kecepatan tinggi laju dan nabrak gitu. Berapa korban dan? Korban alhamdulillah satu, supir sama penumpang satu. Dua. Dan satu lagi nggak apa-apa. Korban dari penumpang mobil depan. Sementara kasus kecelakaan yang melibatkan dua angkutan kota tersebut kini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dua speedboat bertabrakan hebat di perairan depan dermaga tradisional Haji Putri, Nunukan, Kalimantan Utara pada Senin 28 Juli 2025. Satu orang motoris speedboat dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang perempuan selamat meski mengalami luka dan trauma. Insiden ini melibatkan speedboat SB Borneo Express bermesin ganda 200 PK yang sedang mengangkut kargo ekspedisi bertabrakan dengan speedboat kecil bermesin 40 PK yang melayani penumpang dari arah Bambangan Sebatik. Benturan keras tak terelakkan saat kedua speedboat melintas di depan pelabuhan. Akibat benturan tersebut, speedboat bermesin 40 PK terbelah dua dan motorisnya Rexy Joseph dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas Lana Nunukan yang berada tak jauh dari lokasi langsung melakukan evakuasi. Saat ini, kedua speedboat telah diamankan oleh pihak berwenang di dermaga tradisional Haji Putri untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.